Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Yosua, si pecinta puisi itu tampak sangat dekat dengan Kaisar, tetapi sesungguhnya tidak. Orang-orang mengira bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar. Hanya Kaisar sendiri yang mengetahui bahwa paman-pamannya merupakan orang munafik yang berwajah baik. Kekayaan besar dan sumber daya hubungan sosial dikuasai oleh tiga pecinta tersebut. Sedangkan tiga pecinta dan Negam telah lama menjadi sekutu. Hanya saja, hal tersebut tidak diketahui orang lain. Bagi orang lain, termasuk Ezobi, si ketua 9 menteri utama itu juga tidak tahu bahwa orang yang ingin mereka jebak adalah anggota sendiri. Masyarakat kota Amura menyebut ujian kekaisaran sebagai jalan berdarah adalah sesuatu yang masuk akal. Aron sangat menarik perhatian dan tidak memiliki kekuasaan. Sekalipun ia memiliki badan usaha Jubao, uang yang ia miliki tidak termasuk apa-apa bagi tiga pecinta. Aku merasakan tanda-tanda menjelang perubahan besar. Sebelumnya, kakekmu meninggal di tangan tiga pecinta, sungguh menyedihkan. Jalan tersebut sulit dilalui. Apakah Aron mampu bertahan sampai ujian istana? Kaisar berbicara sambil menghela napas. Kaisar hanya pernah melihat sekali Zero yang gagah dan berani pada saat masih kecil dan ia tidak pernah melupakannya. Dia berpikir bahwa ia tidak akan pernah menjumpai orang seperti itu lagi. Namun, Aron muncul dan ia bahkan melampaui Zero. Indro mengangguk dan berkata, meskipun orang lain tidak bisa, Paman Buyut pasti bisa. Lihatlah. Dia berpura-pura memiliki tangan cacat pada saat ujian negara untuk menurunkan mentalitas kebencian dari musuh dan berhasil dengan mengandalkan nilai matematika yang sempurna. Dengan kecerdasan yang ia miliki, pecinta puisi tidak bisa melakukan apapun padanya. Aron membohongi banyak orang bahwa tangan kanannya terluka, hanya Kaisar dan Yindro yang mengetahui kebenarannya. Seperti yang diduga, Aron menang, sedangkan Ezobi dan yang lainnya bertindak ceroboh. Aron kembali menjadi pemenang di luar dugaan. Yindro dan Kaisar berpendapat bahwa trik yang ia gunakan sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin orang seperti itu akan kalah? Baiklah. Karena kamu percaya padanya, Kaisar menepuk pahanya, lalu mengangkat cangkir arak dan berkata, mari kita bersulam untuk kakekmu dan untuk kita. Akhirnya, hari yang kita tunggu sudah tiba. Akhirnya, muncul seorang pria berbakat yang luar biasa di dinasti Naemu. Namun, meskipun Yindro sangat mempercayai Aron, ia tetap memiliki rasa cemas seperti Kaisar. Aron sangat berbakat, ia wajar menjadi sasaran tiga pecinta. Pecinta puisi membeli puisi Aron dengan harga 60.000 tael karena ia mengira dengan menjadikan Aron sebagai anggotanya, uang Aron jelas akan kembali kepadanya. Apakah Aron berani tidak memberinya? Saat ini, Aron tidak mengetahui apapun tentang tiga orang tersebut. Indro khawatir jika paman buyutnya akan meremehkan musuh. Di perjamuan makan kediaman keluarga Qin, Yindro tidak mabuk total, ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Namun, ia berpura-pura tidak tahu. Paman buyutnya mempermalukan Nona Qin. Jika terjadi sesuatu di masa lalu, kediaman keluarga Qin mungkin akan membantunya. Kini, hubungannya dengan kediaman keluarga Qin hampir hancur. Ia tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan, bagaimana caranya melewati masa sulit. Di keluarga Xiao, Ken, ayo pergi. Tuan, kemana kita akan pergi? Ken segera mengikutinya dari belakang dan sangat kebingungan. Sejak Tuan membuat masalah di keluarga Qin, ia tampak sangat gembira setiap hari. Tuan tampak sama sekali tidak takut setelah mempermalukan Hira. Pada saat itu, Nyonya Besar Qin memiliki niat untuk membunuhnya. Sedangkan Ken terus mengawasinya dari samping dan siap melindungi tuannya. Setelah keluar dari kediaman keluarga Qin, Tuan benar-benar menganggap masalah itu sebagai candaan dan tidak pernah mengungkit hal apapun tentang kediaman keluarga Qin lagi. Satu-satunya hal yang dipikirkan Aron saat ini adalah nama merek. Ia telah mempersiapkan uang. Setelah ia mendapat juara satu dan mendapat nama merek, ia akan segera membangun restoran. Pembangunan dan pengoperasian sebuah restoran membutuhkan orang-orang dekat. Ia ingin memperkerjakan budak Asia Tenggara yang terlahir sebagai pejuang untuk menjadi karyawannya, yang memiliki kekuatan kuat dan mendominasi. Tuan, apa yang kamu katakan? Ken berhenti dan terkejut. Tidak pernah ada yang menghabiskan uang untuk memperkerjakan budak Asia Tenggara. Lagi pula, apakah ada penduduk kota Amura yang bersedia makan di restoran yang penuh dengan budak Asia Tenggara? Ken tidak mengerti bahwa berbisnis harus memiliki ciri khas sendiri. Selama pemasaran dilakukan dengan baik, mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik bukanlah hal yang sulit. Aron menariknya dan berkata, jangan terlalu banyak bertanya. Ayo, kita pergi melihat tempat kamu dibesarkan. Aron sudah lama ingin mengunjungi tempat ini. Budak Asia Tenggara yang menjadi pengawal, ia hanya pernah melihat Daniel dan Ken. Lah sangat penasaran, tempat seperti apakah yang mampu membudidayakan orang berbakat seperti itu. Tempat yang dihindari orang-orang menjadi sesuatu yang didambakan Aron. Kedua orang tersebut saling menarik satu sama lain di gang tersebut dan berjalan menuju tempat pengumpulan budak Asia Tenggara di luar kota Amura.
Pada saat Aaron berbicara, seseorang bersandar di dinding yang tidak jauh dari mereka sambil memeluk pedang. Ia tampak sedang menunggu sesuatu di tengah angin dingin. Ia menundukkan kepala, seperti sebuah kuil yang menunggu untuk disembah. Aaron melirik sosok itu, ia seketika merasakan sakit kepala dan informasi baru memenuhi pikirannya. Ia pernah merasakan hal seperti itu, sepertinya sedang memuat ingatan masa lalu Zenov. Mengapa protagonis lain selalu mengetahui segala sesuatu di dunia tersebut ketika kembali ke masa lalu, sedangkan ia mengetahui sedikit demi sedikit? Apakah karena pemilik asli tubuh ini terlalu bodoh? Maka dari itu, ingatannya terpotong menjadi beberapa bagian. Sungguh tidak bisa diandalkan. Aaron mengelus kepalanya dan rasa pusing segera menghilang. Kemudian, informasi 3 orang muncul di benaknya. 3 pecinta. Sebentar, Aaron seketika mengingat isi buku yang ditinggalkan ayahnya, yang tidak tertera nama 3 pecinta di antara orang-orang yang bisa dipercaya. Apakah ketiga orang tersebut adalah anggota Negam? Tebakan Aaron benar, 3 pecinta tersebut bukannya orang baik. 3 pecinta dari kota Amura adalah paman kaisar. Dengan mengandalkan pengalaman belajar selama puluhan tahun dan bakat sastra yang luar biasa, ketiga orang tersebut bahkan tidak menghargai sosok besar seperti Hufon di dinasti Naemu. Mereka meninggikan diri sendiri. Selain kaisar, mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang layak menjadi 3 keterampilan di dinasti Naemu, hanya mereka yang layak. Yang disebut sebagai 3 keterampilan adalah puisi, pedang, dan militer. Pecinta puisi berarti memiliki keterampilan dan bakat yang luar biasa. Pecinta pedang berarti memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Pecinta militer berarti memiliki keterampilan perang dan pengalaman di medan tempur yang luar biasa. 3 pecinta tersebut menganggap diri sendiri memiliki keterampilan menonjol dalam aspek tertentu. Mereka juga suka mengumpulkan orang berbakat dan hal-hal mengenai 3 aspek ini. Siapapun yang menolak mereka pasti akan dibunuh. Sejak saat itu, nama 3 pecinta menjadi lambang mereka, yang membuat mereka lebih bangga daripada gelar raja. Semua orang tahu siapa 3 pecinta itu. Jika ada orang berbakat dalam 3 aspek tersebut, mereka pasti merekrutnya pada tahap menjadi peserta rekomendasi. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Oleh karena itu, pada saat ujian istana, hampir semua peserta ujian di depan kaisar telah menjadi anggota Negam. Meskipun peserta lain yang mendukung kaisar lulus dari ujian desa, mereka tidak akan lulus dari ujian negara. Meskipun lulus dari ujian negara, mereka tidak akan lulus dari ujian istana, karena sebagian besar dari mereka tidak dapat bertahan hidup sampai ujian istana. 3 pecinta hanya sebuah konsep, Zenov tidak pernah melihat 3 pecinta tersebut, sehingga ingatan yang muncul hanyalah cerita dari orang lain. Aaron ingin pergi ke tempat pengumpulan budak Asia Tenggara, ia tentu tidak memiliki waktu untuk mengetahui gosip tentang 3 pecinta. Saat 3 pecinta itu baru saja muncul di benak Aaron, mereka segera dilupakan oleh Aaron. Puisi Tang dan puisi Song yang masing-masing berjumlah 300 puisi sudah cukup untuk menaklukkan pecinta puisi. Ken mungkin tidak mampu melawan pecinta pedang. Aaron kelak akan mengajari beberapa trik dari teknik bertarung modern dan meningkatkan ilmu pedangnya, agar ia dapat menaklukkan pecinta pedang. Pecinta militer. Dan 10 buku militer teratas boleh diketahui terlebih dahulu. 3 pecinta. 3 idiot dinasti Naemu lebih tepat. Hanya orang yang tinggi hati suka menciptakan nama aneh. Aaron menggelengkan kepala, ia sepenuhnya melupakan 3 pecinta itu. Ia dan Ken berjalan dengan cepat, ia juga memberengkan matanya terhadap orang bodoh yang bersandar di dinding itu. Saat ini adalah musim dingin, alasan apa yang membuat orang ini bersedia kedinginan di gang tersebut selain ada yang salah dengan mentalnya. Ayo, abaikan orang aneh. Kedua orang itu bahkan tidak melihatnya dan langsung menghilang dari gang itu. Pecinta pedang yang memeluk pedang itu tercengang. Aaron langsung melewatinya. Dia pergi begitu saja. Apakah ia tidak melihatnya? Aaron berhasil menarik perhatian pecinta puisi, ia tentu juga berhasil menarik perhatian pecinta pedang. Aaron mengambil pedang pertama dari paviliun Kunwu. Pecinta pedang ingin melihat orang seperti apa yang berani mengambil pedang pertama dan mendapatkan peringkat pertama dari ujian negara. Melihat secara langsung lebih baik daripada mendengar dari orang lain. Aaron secara tidak sengaja membuat pecinta pedang sangat canggung. Pangeran, dia telah pergi. Ayo kita kembali. Seorang pelayan keluar dan berkata dengan hati-hati, orang ini benar-benar buta, kita tidak perlu mengkhawatirkan dia. Aaron Xiao menerima uang dari pecinta puisi yang membuktikan dirinya telah direkrut oleh pecinta puisi. Sesuai aturan, pecinta pedang tidak bisa mengambil tindakan. Pecinta puisi memulai dengan sangat cepat. Pecinta pedang mencibir, aku juga menginginkan orang ini. Bukan karena alasan lain, Aaron Xiao sama sombongnya dengan dia, dengan energi dan darah di tulangnya dan dia menyukainya. Aaron Xiao harus mengembangkan ilmu pedang dinasti Naemu bersamanya. Tidak peduli seberapa bagus puisinya, apakah itu masih bisa lebih berguna daripada pedang. Pecinta puisi dinasti Naemu tidak pernah menyangka suatu saat dia akan gagal merekrut peserta rekomendasi. Sebab, setelah Aaron Xiao menerima uang tersebut, dia tidak kembali mengunjungi istana. Aaron Xiao menerima 60.000 tael, lalu menghilang. Bukannya dia mengatakan akan menganggap pencinta puisi sebagai orang sendiri.
Pecinta puisi membuat postur tubuh yang baik dan menunggu Aron Xiao datang untuk menemuinya, tapi yang datang hanyalah angin. Aron Xiao bertekad untuk pergi ke tempat berkumpulnya budak Kunlun, yang terletak di sudut paling terpencil di kota Amura dan disebut An Abyss. Nama ini diberikan oleh seorang sastrawan, merupakan nama yang kelam, bisa dibayangkan banyak budak di Kunlun yang tidak populer, jika mendengarnya pasti akan terlihat bahwa itu adalah tempat yang gelap. Status budak pada zaman dahulu sangat rendah, bahkan tempat tinggalnya, para sastrawan akan memberi mereka yang terburuk. Walaupun An Abyss mempunyai nama yang suram, namun sebenarnya ini hanyalah sebuah desa biasa. Jika Aron Xiao dan Ken Bai berjalan ke An Abyss, akan memakan waktu 2 hari. Kota Amura cukup besar, sehingga mereka berencana membeli kuda di tengah jalan. Akhir-akhir ini, Aron Xiao menghabiskan uang seperti air. Setengah dari 1000 tael emas yang diberikan Kaisar digunakan untuk membayar uang sekolah, dan 500 emas sisanya digunakan untuk mengadakan perjamuan di gedung Mingyue. Ini adalah emas, tapi ketika Aron Xiao menggunakannya, dia bahkan tidak mengerjapkan matanya, seolah-olah emas hanyalah pasir. Bahkan jika ada rumah judi, terakhir kali banyak orang yang menghancurkan badan usaha Jubao, meja, bangku, dan berbagai peralatannya rusak, badan usaha Jubao masih dalam masa perbaikan sampai sekarang, belum beroperasi kembali. Tidak beroperasi berarti tidak mempunyai pemasukan yang stabil. Apalagi gaji pegawai rumah judi masih dibayar. Dia sudah tidak ada pemasukan, tapi pengeluarannya masih begitu besar. Rumah judi tidak beroperasi, tapi Aron Xiao tidak terlihat khawatir sama sekali. Bahkan 250 tael pemberian Yindro Yi tidak dia bawa pulang, melainkan menaruhnya di rumah judi. Aron Xiao mengatakan bahwa sejak dia mendapatkan rumah judi, uang rumah judi saat ini dan uang masa depan adalah milik Ken Bai dan Aser. Mereka berdua bisa menggunakannya kapanpun yang mereka mau. Menjadi kaya dalam semalam. Aser menjadi sangat senang. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengikuti instruksi Aron Xiao dengan mengunjungi semua restoran di kota Amura. Makan, minum dan bersenang-senang sangat menyenangkan. Hanya Ken Bai yang tidak mendapat sepeser pun. Ken Bai tahu betul bahwa dia bertaruh untuk posisi teratas itu karena Aron dan bukan niat awalnya sendiri. Dalam kapasitasnya, dia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun jika memenangkan taruhan. Rumah judi ini juga dimiliki oleh Tuan Yindro sebagai paman buyutnya, sehingga dengan mudahnya dia menyerahkan rumah judi tersebut. Rumah judi dan uang tidak ada hubungannya dengan Ken Bai dan Aser, tapi tuannya memberikan semuanya. Untuk pengeluaran sehari-hari, pemiliknya tidak menggunakan uang dari rumah judi, melainkan dari puisi yang dia jual seharga 60.000 tael. Semua orang mengatakan bahwa tuannya, menantu dari kediaman keluarga Qin sangat miskin dan Ken Bai berpikir bahwa setelah Aron Xiao menjadi kaya dalam semalam, dia akan menikmati sepenuhnya, tapi tak diduga, dia tidak hanya tidak bersenang-senang, melainkan menganggap uang seperti kotoran. Tuannya berkata dengan loyal, uang itu akan kembali setelah semua uangnya habis, harus dibelanjakan dan digunakan. Seperti saat ini, dia membeli semua kuda di kandang seharga 600 tael dan memberikannya kepada orang di sepanjang jalan. Melihat bisnis besar datang, tentu saja penjual kuda itu sangat senang. Namun, ketika dia mendengar bahwa harus mengantarkannya ke An Abyss, dia berulang kali menolak. Tempat ini merupakan tempat yang tabu bagi para pebisnis. Mereka menganggap An Abyss itu sangat membawa sial. Jika sial menimpa pakaian, tidak bisa dihilangkan, dan akan sial, jadi para pebisnis tidak akan pergi ke sana. Ken Bai bingung, "Tuan, mengapa kamu membeli begitu banyak kuda? Ini pertama kalinya aku pergi ke rumahmu. Apakah aku tidak perlu membawa hadiah? Kuda tidak mampu dimiliki oleh orang biasa, hanya mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang dapat menggunakannya. Hadiah ini terlalu berat." Namun penjualnya enggan memberikannya dan Ken Bai yang semula senang pun sedikit kecewa. Ada kesenjangan identitas yang sangat besar antara dia dan tuannya. Meski menjadi pengawal, orang-orang ini tetap memandang rendah budak Kunlun. "Tuan, aku benar-benar tidak bisa pergi ke tempat ini. Kami yang berbisnis, selain mengharapkan uang, juga mengharapkan keberuntungan dan keamanan." Awalnya, suasana hati Aron Xiao sedang baik, tidak menawar dengannya, dia membuka harga 600 tael dan mengira dia akan memberikannya. Namun, dia tidak memberikannya. Kuda-kuda ini mengenali manusia, tidak memiliki penunggang pun tidak dapat langsung digunakan. Jika tidak, Aron Xiao juga tidak ingin menggunakannya. Seekor kuda berharga sekitar 25 tael hingga 50 tael, yang setara dengan 50.000 hingga 100.000 yuan di zaman modern. Aron Xiao menyentuh kepala kuda-kuda itu. Kuda-kuda ini diberi makan dengan baik. 600 tael ditukar dengan 12 kuda, bisa dikatakan cukup menguntungkan. Memelihara kuda memang tidak mudah, bahkan merawatnya pun lebih sulit lagi. Pada zaman dahulu, kuda merupakan mobil mewah masyarakat modern. Aron Xiao mengerti betul betapa sulitnya orang dahulu beternak kuda. Kuda adalah hewan yang manja, sulit memelihara kuda, bahkan lebih sulit lagi memelihara kuda tunggangan. Kuda yang menungganginya perlu disikat, diajak jalan-jalan setiap hari, kukunya dicuci, diberi minum, diberi makan dan dilatih. Pada zaman dahulu, garam merupakan barang yang mahal, pemilik kuda enggan makan garam, namun kuda perlu diberi garam dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, orang yang memberi makan kuda akan memberikan garam kepada kudanya.
Meskipun saat ini hanya ada satu orang yang menjual kuda, namun terdapat sebanyak 20 orang yang memberi makan dan memelihara kuda. Sekitar 20 orang bergantung pada kuda-kuda ini untuk makanan dan pakaian. Setelah menjual kuda, setelah memperhitungkan biayanya, setiap orang bisa mendapatkan 10 tael yang jauh lebih baik daripada bertani. Bertani sepanjang tahun, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 3 tael. Namun salah satu baju pengantin Aron Xiao ada di Pegadaian dan berkat itu dia menjadi juara pertama ujian desa, semua baju itu dijual seharga 3.000 tael. Jika seorang keturunan keluarga bangsawan pergi ke gedung Mingyue untuk makan, biayanya 10 tael emas, yang setara dengan 100 tael perak. Kirakin hanyalah seorang keluarga jenderal, tapi dia tidak memakai jepit rambut yang harganya kurang dari 50 tael. Arak mantap di kota Amura dijual dari harga 50 tael. Masyarakat awam sedang berjuang untuk bertahan hidup. Anak-anak keluarga bangsawan menghamburkan uang secara boros. Dinasti Naemo berbeda dari masyarakat modern dalam segala hal, namun aspek ini sangat mirip. Aku akan memberimu tambahan 600 tael, apakah kamu ingin memberikannya atau tidak? Begitu kata-kata Aron Xiao keluar, mata pedagang kuda itu terbelalak. 600 tael merupakan harga tertinggi, tapi masih ingin memberinya 600 tael lagi. Untuk apa memikirkan nasib buruk itu, kirimkan. Pedagang kuda itu menghilangkan rasa takut di wajahnya dan berbicara dengan heboh. Wajah Ken Bai menjadi rileks dan Aron Xiao mengangkat alisnya ke arahnya, pengusaha menghargai keuntungan, uang bisa membuat hantu berbalik dan banyak hal bisa diselesaikan dengan uang, jadi jangan sedih. Di kampung halamanku, uang itu bisa menyelesaikannya 90% masalah. Dinasti Naemu istimewa, di dunia kekuasaan, uang hanya dapat menyelesaikan setengah dari masalah, tetapi cukup bagi kamu untuk menyelesaikan sebagian besar masalah. Lihat tuan, Ken Bai akan mengingatnya. Ken Bai melompat ke atas kudanya dan pedagang kuda itu bersikap lebih sopan, setelah menyaksikan Aron Xiao berbicara dengan Ken Bai seperti saudara, saudara memiliki penglihatan yang bagus. Kecuali kuda tuan, kudamu adalah yang paling terlatih. Ken Bai merasa sedikit sedih dan berkata dengan suara rendah, Tuan, 1.200 tael, itu terlalu mahal. Aron Xiao mengulurkan tangannya dan menamparkan kepalanya, apa yang aku ajarkan padamu sudah kamu lupakan. Katakan dengan keras. Apa yang kamu miliki, hamburkan sekarang juga, karena kekayaan akan kembali dengan sendirinya. Ini adalah puisi yang dipaksakan oleh Aron Xiao untuk dihafalnya, mengatakan bahwa perubahan mentalitas harus dimulai dengan berpikir. Aron Xiao tertawa keras, ini adalah pemikiran yang seharusnya dimiliki seorang pahlawan. Uang tidak lagi menjadi masalah bagimu. Setelah mendengar ini, pedagang kuda itu menatap kosong ke arah Aron Xiao sejenak, kepercayaan diri dari mana hingga dia bisa tahu uangnya akan kembali setelah digunakan. Tuan, apakah Anda masih membutuhkan orang? Aku juga bisa menjadi penjaga. Pedagang kuda itu mengira Ken Bai hanyalah seorang penjaga biasa dan melihat betapa murah hati Aron Xiao, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Tidak, Aron Xiao berkata dengan ringan, dengan kedua kakinya dijepit, Cia. Ada 3 orang dan 12 kuda, berlari kencang. Saat membeli kuda, selalu ada pria di sampingnya yang memegang pedang dan bersandar di dinding luar. Dia juga memiliki karakteristik bersandar pada posisi yang jelas, posisi yang pasti bisa dilihat orang ketika mereka keluar. Dia mengira Aron Xiao bisa melihatnya. Namun Aron Xiao pergi dengan menunggang kuda, kali ini bahkan tidak melihatnya. Dia hendak berteriak dengan keras, namun debu yang ditimbulkan oleh kuda-kuda itu membuat mulut pecinta pedang penuh dengan tanah. Aron Xiao. Dia sangat marah hingga mengepalkan tinjunya. Kurang ajar. Sekedar peringkat pertama berani-beraninya tidak menganggap serius seorang pangeran. Pelayan di samping orang itu menghentakkan kaki dengan kesal. Bagaimana mungkin orang bangsawan seperti tuannya berinisiatif untuk berbicara dengan Aron Xiao? Pasti harus Aron Xiao yang berlutut dan berbicara lebih dulu. Sekarang Aron Xiao tidak hanya mengabaikannya 2 kali berturut-turut, tapi juga memberinya makan debu. Pelayan di sebelahnya ketakutan saat melihat wajahnya tertutup debu. Seperti yang diketahui semua orang, pangeran pecinta pedang adalah seorang penderita misofobia. Siapapun yang memotori pakaiannya, sama seperti membunuhnya. Pangeran dapat berganti pakaian 6 atau 7 kali sehari dan ada lebih dari 100 pelayan di istana yang mencuci dan menata pakaian pangeran, jika tidak, persyaratan pangeran tidak akan terpenuhi. Dia saja tidak menerima bahkan setitik pun debu, apalagi debu berserakan di sekujur tubuhnya. Aron Xiao begitu sombong dan mendominasi, dia terlihat seperti seorang pecinta pedang. Aron Xiao tidak terkendali, serta memiliki gaya seorang jenderal. Jika Aron Xiao ada di sini, dia pasti bisa merekrut lebih banyak tentara dan membeli lebih banyak kuda. Dia akan pergi ke An Abyss, ayo kita ke sana juga, pecinta pedang menjentikkan lengan bajunya dan menyeka abu di wajahnya dengan jijik, ganti bajuku dulu. Pangeran, apakah kita benar-benar ingin merekrutnya? Pecinta puisi pasti akan marah dan jika dia marah, dia akan. Sang pelayan berbicara hati-hati. Yang disebut, pecinta, adalah mereka yang tidak normal dalam segala aspek. Tak satu pun dari ketiga pecinta ini yang mudah diprovokasi. Ini salah Aron Xiao. Dia belum pernah melihat pangeran begitu peduli pada peringkat pertama sebelumnya.
Dia benar tidak mengerti, peringkat pertama hanyalah peringkat pertama, apakah itu sebegitu layaknya? Apakah aku masih takut dia akan marah? Pecinta pedang mendengus dingin, bawakan kuda darahku. Baik. Kuda darah ini baru bisa disebut sebagai kuda yang dibeli Aron Xiao di depannya itu bukanlah apa-apa. Kuda darah adalah bangsawan di antara kuda, 10.000 tael seekor, bahkan jika ada uang pun juga belum tentu bisa membelinya. Saat Aron Xiao melihatnya, matanya pasti akan menatap lurus. Pangeran, apakah kamu benar-benar akan memberikan kuda ini kepada Aron Xiao? Pelayan itu tidak percaya, ini adalah harta berharga sang pangeran, tapi ingin diberikan kepada peringkat pertama. Pecinta puisi memberinya uang dan itu tidak ada apa-apanya. Aku akan memberinya kuda darah dan dia harus pindah ke sekte aku. Pelayan itu hanya merasa bahwa sang pangeran dirasuki setan, tetapi dia tidak berani berbicara terlalu banyak, jadi dia harus bekerja sama dengan pangeran dan mempersiapkan apapun yang dia inginkan. Banyak orang fokus pada Aron Xiao karena dia telah memenangkan jackpot berturut-turut. Namun, kecuali orang-orang dari Departemen Pendidikan dan Budaya, pecinta puisi dan kroni kaisar, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa Aron Xiao mendapat nilai sempurna dalam bidang aritmatika. Mereka hanya mengira bahwa Aron Xiao sangat pandai berhitung, dia seharusnya menjawab 5 atau 6 soal matematika dengan benar, kemudian mengganti poin yang hilang dalam kaligrafi. Di jalan berdarah ujian pemerintahan, Aron Xiao berjalan tanpa mengalami luka sedikit pun. Para sastrawan sebelumnya tidak terluka, semua karena mereka direkrut dan digunakan sebagai pendukung. Di mata semua orang, Aron Xiao tidak terkecuali dan dia secara alami termasuk dalam situasi ini. Seperti sekarang ini dia menjadi murid pecinta puisi, jika tidak, bagaimana mungkin pecinta puisi bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli puisi? Kali ini, alih-alih mengejek Aron Xiao, semua orang bersimpati pada Aron Xiao. Siapa yang tidak tahu bahwa pecinta puisi adalah orang mesum yang obsesif? Bertahun-tahun yang lalu, dia optimis terhadap salah satu peserta rekomendasi. Tak disangka, peserta rekomendasi dari keluarga miskin ini adalah generasi suci, berakhlak mulia dan setia kepada yang mulia. Pada akhirnya, pecinta puisi mencari alasan untuk menghukumnya dengan alasan tidak bersikap hormat kepada pangeran, di mana kedua nadi tangannya diputuskan. Dengan tangan yang tidak berguna dan tidak mampu memegang pena, bakat-bakat yang dibina oleh keluarga miskin menjadi cacat seperti ini. Dengar-dengar peserta rekomendasi berbakat ini memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi sekarang dia hanya bisa mengemis di jalanan kota Amura. Sebagai seorang pangeran dan saudara mendiang kaisar, pecinta puisi mempunyai status yang sangat mulia, pemerintah mana yang berani mengurus hal seperti itu? Kalaupun hal ini dibawa ke Yang Mulia, tidak akan ada hasilnya, meskipun ada keluh kesah di dalamnya, sulit dibuktikan, karena pecinta puisi itu menuduh peserta rekomendasi ini melakukan pencabulan terhadap selir sang pangeran. Kalaupun persoalan antara laki-laki dan perempuan dibawa ke pengadilan, sulit mencapai kesimpulan. Semua orang tahu bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan kebenarannya terletak pada kenyataan bahwa peserta rekomendasi tidak mau berlindung pada pecinta puisi. Hal ini dapat dianggap sebagai pembunuhan yang dibenarkan, namun ada lebih banyak lagi insiden tidak masuk akal yang hanya didasarkan pada kepentingan. Pecinta puisi suka mengoleksi kuas, tinta, kertas dan batu tinta, kadang marah-marah dan menumpahkan darah pada pedangnya, mungkin hanya untuk kuas yang dikumpulkan orang lain. Oleh karena itu, demi menarik minat masyarakat terhadap hobinya, 3 pecinta menggunakan cara-cara gila yang sulit dibayangkan orang awam. Mengandalkan status bangsawan mereka bertindak kejam dan ketiga pecinta ini masih sangat kompak, bahkan kaisar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pecinta puisi selalu meremehkan sastrawan seperti Hu Fonwen, menurutnya hanya dinasti Naemu yang bisa disebut ahli puisi. Jika bukan karena Hu Fonwen menjadi guru kaisar dari 2 generasi kaisar, Hu Fonwen pasti sudah lama mati di tangan pecinta puisi. Hu Fonwen mengabaikan urusan istana dan hanya fokus pada pengajaran. Pecinta puisi paling benci mengajar dan mendidik orang, dia percaya bahwa hanya orang yang disukainya yang bisa belajar puisi dan hanya orang miliknya yang bisa berkarir dengan bakatnya. Namun, orang-orang yang disukai pecinta puisi, semua anak dari keluarga bangsawan, kaya dan berkuasa, terkadang dari keluarga miskin, semuanya adalah talenta yang luar biasa. Akibatnya, dia menjadi musuh bebuyutan Hu Fonwen. Seseorang mengajari anak-anak keluarga bangsawan untuk menjadi sayapnya sendiri. Seseorang hanya murni mengajar dan mendidik orang, berharap semua orang bisa belajar. Keduanya selalu menghindari satu sama lain, tetapi karena Aron Xiao, pecinta puisi dan sang master bertemu. Ketika dua orang ini bertemu, maka Xiao harus menyingkir, karena ketika 2 harimau bertarung, salah satunya akan terluka dan maka Xiao tidak sanggup menghadapinya. Yang tidak dipahami semua orang adalah Aron Xiao sudah menjadi murid Hu Fonwen, kenapa dia berani menerima uang dari pecinta puisi. Tak heran jika Aron Xiao sama sekali tidak mengenal pecinta puisi. Dahulu ketika seorang pecinta puisi membeli sebuah puisi, ia berpikir bahwa semua orang akan mengenalinya, namun pada akhirnya ada penjudi atau orang biasa, tidak ada yang mengenalinya. Bagaimana mungkin mereka mengenali orang di depan mereka adalah pecinta puisi? Semua orang hanya tahu bahwa dia adalah orang tua bodoh yang punya banyak uang. Ilona Xiao adalah seorang gadis yang hanya menganggap dirinya sebagai orang tua.
Aaron Xiao tidak memperhatikan gosip baru-baru ini di kota Amura, tangan ibu Xiao terluka, jadi dia mengabdikan dirinya untuk memberikan obat dan kompres panas kepada ibunya setiap hari. Dia tidak peduli dengan gosip di luar. Aaron Xiao sebelumnya tidak memikirkan informasi apapun tentang pencinta puisi, uangnya sudah dia ambil, jadi peduli siapa yang membelinya. Lain kali orang ini datang, dia akan menulis puisi lain. Bahkan sebelum Aaron Xiao dan 3 pecinta mulai berkelahi, orang-orang dari Departemen Pendidikan dan Budaya sudah tidak bisa duduk diam. Mereka mengadakan pertemuan beberapa hari yang lalu untuk mengeksekusi Aaron Xiao melalui tangan pecinta puisi. Pertama, selain Aaron Xiao dan kedua, mereka ingin memprovokasi hubungan kaisar dan pecinta puisi. Ezobi yang tidak melaporkan tindakan ini kepada Nadotsu. Dia percaya bahwa menyingkirkan Aaron Xiao tidak bisa dihindari dan pecinta puisi juga merupakan musuh, jadi tidak perlu dilaporkan. Dia akan memerintahkan seseorang dari Departemen Pendidikan untuk memberitahu orang-orang, bahwa Aaron Xiao menjual puisi untuk kedua kalinya. Sebelum dia sempat pergi, seorang tamu tak diundang datang ke kediaman keluarga Yang. Begitu dia memasuki pintu, dia menendang Ezobi Yang ke tanah. Pengurus Nadotsu lah yang datang. Saat muncul, biasanya ia menyampaikan kata-kata dari Negam Wei. Ezobi yang jatuh ke tanah karena terkejut, sangat ketakutan, Negam Wei. Apakah dia ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Bersambung.